Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan membahas soal-soal pretest seleksi akademik PPG tahun 2022. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate terkait soal-soal PPG ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Soal yang nomor 1, siswa yang dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar untuk KD tertentu apabila telah mencapai ketuntasan belajar minimal yang ditetapkan berdasarkan yang A, seluruh indikator pada KD tersebut, yang B, rata nilai KKM dari seluruh KD yang terdapat dalam satu semester per tahun, yang C, beberapa indikator yang terdapat dalam KD tersebut, yang D, mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan dalam KD tersebut, yang E, rata nilai harian dalam tiap semester. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah siswa yang sudah dinyatakan mencapai ketuntasan belajar untuk KD tertentu, ini apabila telah mencapai ketuntasan minimal belajar yang ditetapkan berdasarkan, jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya teman, yaitu seluruh indikator pada KD tersebut. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, ini dia teman-teman, jawaban A, penetapan KKM perlu mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagai berikut. KKM setiap KD merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam KD tersebut. Peserta didik dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar untuk KD tertentu apabila yang bersangkutan telah mencapai ketuntasan belajar minimal yang ditetapkan untuk seluruh indikator pada KD tersebut. Nah, jadi ini dia teman-teman, ditetapkan berdasarkan seluruh indikator pada KD tersebut. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian poin yang nomor 2, KKM setiap standar kompetensi atau SK merupakan rata-rata KKM kompetensi dasar atau KD yang terdapat dalam KI tersebut. Kemudian yang ketiga, KKM mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM yang terdapat dalam satu semester atau satu tahun pembelajaran dan dicantumkan dalam LBH atau raport peserta didik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian soal yang nomor 2, pada semester 1 diperoleh data bahwa dari 32 siswa, 29 orang dinyatakan tuntas dari KKM 70, sedangkan 3 siswa dinyatakan tidak tuntas. Siswa yang dinyatakan tuntas mengikuti program pengayaan, sedangkan siswa yang belum tuntas telah melakukan program remedial. Ternyata 3 siswa tersebut tetap gagal mencapai ketuntasan belajar. Setelah diadakan pengolahan nilai dari beberapa jenis penilaian, mulai ulangan harian, ulangan tengah semester, praktik, dan penugasan, ternyata 3 orang tersebut tidak memenuhi ketuntasan belajar atau KKM. Selanjutnya, guru harus yang A, memanggil orang tua siswa tersebut dan menyarankan untuk pindah sekolah karena tidak bisa mengikuti belajar di sekolah itu. Yang B, melaporkan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan sekolah untuk menangani kegagalan belajar siswa tersebut. Yang C, memanggil orang tua siswa tersebut dan berdiskusi bersama untuk mengatasi kegagalan belajar siswa tersebut. Yang C, mengadakan rapat dewan guru untuk menangani kegagalan belajar siswa tersebut. Yang E, mengeluarkan siswa tersebut karena tidak memenuhi KKM. Nah, untuk soal yang nomor 7, ini ada 3 siswa yang dinyatakan tidak tuntas ataupun tidak memenuhi KKM. Kemudian, 3 siswa tersebut ini dilakukan program remedial. Dan ternyata 3 siswa tersebut ini tetap gagal teman, tetap gagal mencapai ketuntasan belajar. Nah, setelah diadakan pengolahan nilai dari beberapa jenis penilaian, yaitu contohnya seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, praktik, dan lain sebagainya, ternyata ketiga orang ini tetap tidak memenuhi ketuntasan belajar ataupun KKM. Maka langkah yang harus dilakukan oleh guru adalah, yang betul adalah yang C teman, yaitu memanggil orang tua siswa tersebut dan berdiskusi bersama untuk mengatasi kegagalan belajar siswa tersebut. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, ini dia teman-teman, jawaban C untuk pembahasan, memberikan informasi tentang peserta didik kepada orang tuanya agar menghasilkan beberapa manfaat. Nah, jadi guru ini memanggil orang tua atau memberikan informasi kepada
orang tua. Nah, jadi ini teman-teman memanggil orang tua siswa tersebut. Kemudian poin yang kedua yaitu informasi hasil belajar dimanfaatkan oleh orang tua untuk memotivasi anak agar belajar lebih baik. Untuk itu diperlukan informasi yang akurat tentang hasil belajar peserta didik yang meliputi ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Informasi ini dapat digunakan orang tua untuk jadi ini dia teman-teman manfaat dari informasi yang diberikan guru kepada orang tuanya, yaitu orang tua ini bisa memotivasi anak untuk membantu anaknya belajar, memotivasi anaknya belajar, membantu sekolah meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 3, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan, dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya titik-titik, yang A fakta, yang B prosedur, yang C keterampilan, yang D konsep, yang E prinsip. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 1 ini adalah yang D ya teman-teman, yaitu konsep. Kata kuncinya ini ada di sini teman-teman, yaitu siswa dapat mendefinisikan, mengelompokkan, dan membedakan. Nah, jadi ini masuk dalam indikator yang harus dicapai oleh siswa, yaitu siswa harus mendefinisikan, mengelompokkan, dan membedakan. Jadi ini masuk dalam jenis yang konsep. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, tabel untuk mempermudah dalam menentukan jenis materi. Nah, kita lihat yang konsep teman-teman. Tadi kan jawabannya yang konsep. Kita lihat, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasikan. Nah, jadi masuk ya teman-teman. Siswa dapat mendefinisikan, mengelompokkan, dan membedakan. Nah, jadi untuk soal yang nomor 1 ini masuk dalam jenis yang konsep. Kemudian jenis materi yang fakta, apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Nah, ini untuk yang fakta. Kemudian untuk yang prosedur, apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Kemudian yang prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab akibat. Kemudian yang keterampilan, apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Kemudian yang aspek afektif, apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Kemudian yang aspek motorik, yaitu apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D ya teman-teman, yaitu konsep. Kemudian soal yang nomor 4, perbandingan umur Cici dan umur Evi adalah 2:3. Jumlah umur mereka adalah 35 tahun. Berapa umur masing-masing? Yang A 14 tahun dan 20 tahun, yang B 14 tahun dan 21 tahun, yang C 15 tahun dan 20 tahun, yang D 15 tahun dan 21 tahun, yang E 16 tahun dan 20 tahun. Nah, untuk soal yang nomor 6, ini yang ditanyakan adalah umur masing-masing teman-teman, yaitu umur Cici berapa dan umur Evi berapa. Dan sebelum mengerjakan soal yang nomor 6, teman-teman harus tahu terlebih dahulu ciri perbandingan. Jika diketahui jumlah, maka perbandingannya ini ditambah. Jika diketahui selisih, maka akan dikurangi. Jadi seperti itu. Nah, kita tulis saja teman-teman, perbandingan umur Cici dan umur Evi, yaitu 2:3. Dan jumlah umur mereka adalah 35 tahun. Nah, jika diketahui jumlah, maka ditambah. Nah, jadi 2 ditambah 3 ini sama dengan 5. Nah, kita tinggal hitung saja teman-teman, yaitu umur Cici. Nah, umur Cici kan perbandingannya 2 ya teman-teman, 2:3. Nah, ini Cici banding Evi, yaitu 2:3. Nah, kita hitung yang Cici teman-teman, yaitu 2/5 kali 35. Nah, kita tinggal coret saja teman-teman. 35 bagi 5 ini sama dengan 7. Nah, jadi 2 kali 7 sama dengan 14. Nah, jadi umur Cici ini sama dengan 14 tahun. Kemudian kita hitung yang umur si Evi. Umur Evi sama dengan, nah umur Evi ini kan 3 ya teman-teman, 2:3, Cici banding Evi. Nah, jadi 3/5 dikali 35.
sama dengan, nah ini juga bisa dicoret teman-teman, 35 bagi 5 ini sama dengan 7. Nah jadi 3 kali 7 sama dengan 21. Nah jadi umur Cici adalah 14 dan umur Evi ini adalah 21. Nah jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 5, Ariel Noah membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan bungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kg. Banyak kantong plastik berisi gula yang dibutuhkan adalah yang A 10 kantong, yang B 80 kantong, yang C 120 kantong, yang D 60 kantong, yang E 180 kantong. Nah, jadi untuk soal yang nomor 4 ini, yang mana Ariel Noah ini akan membagi 40 kg gula pasir ini menjadi beberapa kantong plastik yang masing-masing isinya adalah 1/4 kg. Nah, jadi kita tinggal hitung saja teman. Kita hitung saja, yaitu 40 kita bagi 1/4 sama dengan, nah jadi 40 ini kan 40 per 1. Nah jadi 40 per 1 kita bagi 1/4. Nah sekarang kita akan rubah pembagian ini kita akan rubah menjadi perkalian. Dan jika pembagian ini dirubah menjadi perkalian, maka pembilang ini akan menjadi penyebut. Jadi seperti itu. Nah jadi seperti ini teman-teman, yaitu 40 per 1 kita rubah jadi kali, maka penyebutnya ini menjadi pembilang, yaitu 4 per 1. Nah kita tinggal kalikan saja teman, yaitu 40 kali 4 adalah 160 per 1. Nah jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Baik teman-teman, itulah beberapa latihan soal-soal dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.